إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa UPT rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Al-Muqaddimah Al-Hadurmiyah karangan Syekh Al-Alamah Abdullah bin Abdurrahman Bafadl rahimahullah taala. Ya, beliau mengatakan la tajibu az-zakatu ila ala al-huri al-muslimi ghairi al-janini. Tidak ada kewajiban zakat ya, untuk harta, zakat harta kecuali terpenuhi 5 syarat. Ada 5 syarat pokok. Yang nanti ada juga masing-masing harta ini ada syarat tambahan, tapi ada 5 syarat pokok. Ya. Syarat wajibnya zakat. Syarat wajib zakat. Yang pertama sebutkan adalah al-muslim. Ya. Satu adalah al-muslim. Atau kalau di sini merdeka dulu saja, merdeka. Al-hur sesuai dengan matan, yang pertama orang merdeka. Hur, orang merdeka. La tajibu zakatu ila alal huri, kecuali untuk orang merdeka meskipun merdekanya sebagiannya, walau ba'adon, meskipun merdekanya sebagian. Al-hur walau muba'adon, yang dia malaka bi ba'di al-hur nisoban litamami milkihi ya, yang dia memiliki harta tersebut ketika dia menjadi statusnya merdeka. Jadi ada namanya budak sebagian ya. Budak sebagian ini misalnya separuh budak separuh merdeka, itu ada model seperti itu ya, sehingga nanti dia bekerja untuk majikannya, untuk sayyidnya, untuk tuannya. Ini misalnya 3 hari misalnya 3 hari kerja sebagai budak, nanti 3 hari kerja untuk dirinya sendiri sebagai seorang merdeka, karena dia separuhnya merdeka. Maka ketika dia kerja atas nama sebagai orang merdeka, dia bisa mendapatkan dan memiliki harta ya. Nah, kalau harta tersebut kemudian terpenuhi syarat-syaratnya, maka dia wajib zakat ya. Dia dia orang merdeka meskipun merdekanya sebagian ya. Nah, sehingga dari syarat ini yaitu merdeka, maka tidak ada kewajiban bagi budak ya. Fala tajibu ala arokik ya. Tidak ada kewajiban bagi budak. Tidak ada kewajiban zakat ala ar-raqiq. Budak tidak wajib. Karena apa? Budak itu tidak memiliki. Ya, budak la yamliku. Demikian pula kalau budak mukatab juga enggak wajib. Karena apa? Budak mukatab lemah. Kepemilikannya lemah. Pemilikannya lemah. Kemudian syarat yang kedua adalah al-muslim ya, al-muslim.
Syarat wajib yang kedua adalah orang tersebut yang memiliki harta muslim. Di antara dalil menunjukkan sebagaimana yang telah kita sebutkan hadis Mu'ad, di situ disebutkan Nabi SAW mengatakan pada Mu'ad, ud'auhum ila syahadati ala ila illallah wa anni rasulullah. Sarulah mereka untuk bersyahadat la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi melainkan Allah, wa ini dan sesungguhnya aku Rasulullah. Jadi yang pertama kan suruh masuk Islam dulu. Fa inhum ata'u lidzalika, kalau mereka kemudian taat masuk Islam, fa'alimhum anna Allah qad iftarada 'alaihim khamsa shalawatin bi kulli yaumin wa lailah. Fa inhum ata'u lidzalika fa'alimhum anna Allah iftarada 'alaihim shadaqatan fi amwalihim. Dan seterusnya sebagaimana telah kita baca. Berarti di situ apa? Harus muslim, harus apa? Muslim. Karena diperintah bersyahadat lebih dahulu. Demikian pula hadis yang lain, faradhaha 'alal muslimin, diwajibkan kepada kaum muslimin. Muslim di sini disebutkan walau asolatan, seperti orang murtad, naudzubillah min dzalik, in ada lil Islam. Muslim walau asolatan, ini goyahnya walau asolatan, seperti apa? Kal murtad in ada lil Islam, in jika ada kembali lil Islam. Jadi murtad juga terkena apa? Zakat jika dia kembali lagi masuk Islam. Makanya kemudian diberi keterangan walau asolatan. Asolah, jadi secara asal. Orang murtad asalnya kan Islam dulu, sebelumnya adalah Islam. Kemudian bagaimana kalau murtad ini mengeluarkan zakat saat masih murtad? Maka di surah Al-Karim disebutkan walau akhrajaha fi riddatihi, murtad ini, walau akhrajaha fi riddatihi, maka adza'athu, mencukupi sah, adza'athu in ada lil Islam, jika dia kembali masuk Islam. Terus niatnya bagaimana? Waktu firo adamu niyah, waktu firo adamu aniyat. Seandainya orang murtad ini membayar zakat dalam kondisi masih murtad, bayar zakat, maka adza'athu, maka pembayaran zakat tadi sah, mencukupi jika dia nanti masuk Islam lagi dan dimaafkan, ditoleransi ketiadaan niat. Maksudnya bagaimana? Karena kalau dia bukan muslim, niatnya kan nggak sah, sehingga kalau masih murtad, dia orang kafir murtad, ya nggak sah niatnya. Padahal ibadah harus ada niat. Tapi di sini dikatakan waktu firo, dimaafkan, ditoleransi, tidak adanya niat. Nah, kemudian muslim di sini mencakup sobi dan majnun. Nah, kata-kata muslim ini mencakup apa?
Muslim ini mencakup syamula, mencakup asobi dan wal majnun. Ya, sobi dan gina. Sehingga kemudian tidak ada wajib la tajibu zakat ala kafirin asliin. Ya, tidak wajib. Kalau kafir murtad wajib. Kafir asli tidak wajib. Ya, itu syarat yang pertama merdeka, yang kedua muslim. Kemudian yang ketiga di sini disebutkan kuatul milki. Ya, kuatnya kepemilikan. Kuatnya apa? Kepemilikan. Atau diibarahkan al-milku atam, ya, biasanya juga, atau ibarah lain al-milku atam, kepemilikan yang sempurna, ya, kepemilikan sempurna. Sehingga dampaknya gimana? Tidak ada kewajiban bagi mukatab, ya. Wala zakata ala mukatab. Maka fala zakata al mukatab, juga wala sayyidihi, sayyidnya mukatab. Ini kepemilikannya tidak kuat, ya. Ya. Fala zakata ala mukatab, tidak ada kewajiban bagi mukatab, ya, karena kepemilikannya lemah, ya. Kepemilikannya apa? Lemah. Tidak pula wajib bagi sayyidnya, majikan tetuanya si mukatab, ya. Yaitu wala ala sayyidihi fima lahu alaihi min daini al-kitabah. Ya, jadi tidak ada kewajiban bagi sayyid yang memiliki piutang, ya kan? Piutang dari yang ada pada mukatab yang harus menyelesaikan, ya, tanggungannya. Karena nanti ini bisa cancel, ya, jadi kan lemah, bisa cancel, bisa sukut, ya. Misalnya karena dia nggak mampu, kemudian berhenti, ya. Kemudian yang keempat, ta'yinul malik, yaitu sudah ditentukannya pemilik, muayyan. Ta'yinu al-malik, ya. Maka tidak ada zakat, ya, pada hartanya masjid misalnya, ya, milik siapa? Milik masjid. Kemudian tidak ada zakat pada harta wakaf secara mutlak, ya. Tidak pula misalnya buah-buahan atau hasil kebun dari yang diwakafkan kepada fuqara atau kepada misalnya pondok pesantren. Jadi kalau hasil misalnya buah-buahan dari pohon misalnya atau kebun yang diwakafkan kepada fuqara, enggak ada wajib zakat, ya. Tapi kalau
buah-buahnya adalah buah-buahan harta wakaf, misalnya kebun tadi, yang diwakafkan pada person tertentu, maka wajib zakat. Misalnya ini kebun itu Zaid, maka hasilnya ya ada zakatnya. Kemudian yang kelima, tayakunu wujudil malik. Tayakun ya, yaitu yakinnya adanya malik pemilik, yaitu misalnya di sini bi an yakuna wairul janin, bukan janin, maka tidak ada zakat untuk harta yang diwakafkan untuk janin ya. Karena nanti tidak bisa dipercaya ada wujudnya, apalagi juga hidupnya ya. Maka ini tidak wajib. Jadi harus yakin ini pemiliknya itu wujud. Demikian ada 5 syarat wajib zakat. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya untuk masalah yang lain. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.